Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil praktikum KBD dari aplikasi World Radar. Oke, perkenalkan dulu kami lanjut dengan identitas tim. Yang pertama ada John Martin Gabriel Sirait dengan NIM 4342411082. Lanjut dengan Carlos Dailo Saud Silaban dengan NIM 43424107 411073. Lanjut dengan Farrahman 4342411078. Lanjut Jose Junior Brahma Girsang 4342411077. Dilanjut dengan Muhammad Zidan Gensopa dengan NIM 4342411082. Next, role of team and contribution. Yang pertama ada Bu Holong dengan nick 4125346. Nama lengkap Holong Marisi Simalongo. Mcom Project Manager, manage the team. Lanjut dengan ada ketua kami ada John Martin Gabriel Sirait dengan tugas back-end developer. Lanjut dengan Carlos Dailo Saud Silaban front end. Dilanjut dengan Jose Junior Brahma Girsang front end juga. Lanjut dengan Farrahman sebagai analis dan dilanjut dengan Muhammad Zidan dengan quality. Masalah yang kami temukan di lapangan adalah banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mengatur aktivitas kerja harian mereka. Banyak yang merasa kewalahan karena tidak punya sistem pengingat yang baik, tidak tahu mana tugas yang sudah selesai, dan tidak punya laporan progres yang bisa dilihat setiap harinya. Dari permasalahan tersebut, kami menghadirkan aplikasi World Radar, sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengatur, memantau, dan mengevaluasi aktivitas harian secara teratur dan terukur. Lalu ada tujuan sistem. Yang pertama adalah membantu pengguna mengelola dan memantau tugas harian dengan mudah. Yang kedua ada menyediakan notifikasi dan laporan perkembangan secara otomatis. Yang ketiga ada memberikan fitur tambahan untuk pengguna VIP seperti asisten virtual dan analisis grafik produktivitas lengkap. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi kerja serta membantu pengguna memprioritaskan aktivitas yang paling penting. Lalu ada manfaat sistem. Nah, manfaat dari sistem ini bisa dirasakan oleh dua pihak, yakni ada pengguna dan admin. Yang pertama ada pengguna membantu mereka mengatur waktu, mencetak tugas harian, mendapatkan pengingat otomatis, serta melihat laporan produktivitas dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Yang kedua, ada admin. Nah, admin ini memberikan kemampuan untuk memantau perkembangan jumlah pengguna, baik reguler maupun VIP. Melalui dashboard berbasis web, juga melakukan backup data dan memastikan seluruh layanan berjalan stabil. Selanjutnya ada target pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk 3 jenis pengguna. Ada pengguna reguler, individu ingin mencatat dan memantau aktivitas harian mereka tanpa fitur tambahan. 2 pengguna VIP, pengguna yang menginginkan laporan dan fitur lebih lengkap seperti grafik produktivitas mendalam dan asisten virtual. Yang ketiga ada admin yang bertugas mengelola sistem, memantau jumlah pengguna, dan memastikan seluruh data tetap aman. Selanjutnya ada studi singkat dan analisis. Dari hasil observasi dan survei kecil terhadap pengguna aplikasi produktivitas, kami menemukan bahwa banyak aplikasi yang ada hanya fokus pada daftar tugas, tanpa integrasi antara jadwal, laporan, dan analisis produktivitas. Oleh karena itu, World Radar hadir dengan pendekatan yang lebih personal dan fleksibel. Kami tidak hanya menampilkan daftar tugas, tapi juga menyediakan fitur notifikasi,
progres, kalender, serta sistem laporan yang bisa digunakan untuk evaluasi kinerja pribadi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perancangan fitur utama dan struktur sistem Workradar. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan hubungan antara tiga aktor utama, pengguna reguler, pengguna VIP, dan admin. Semua pengguna harus login terlebih dahulu sebelum mengakses sistem. Pengguna reguler dapat mengedit, dan menyelesaikan tugas, sedangkan pengguna VIP memiliki fitur tambahan seperti laporan dan notifikasi cerdas. Admin berperan sebagai pengawas sistem dan memiliki akses penuh untuk memantau aktivitas pengguna melalui dashboard web. Diagram ini membantu tim kami memahami alur interaksi antara pengguna dan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram Workradar terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu user, task, report, notification, dan membership. Kelas user menjadi pusat dari sistem ini karena di dalamnya terdapat atribut role yang menentukan apakah pengguna merupakan pengguna reguler, VIP, atau admin. Setiap user memiliki relasi dengan beberapa task, dan setiap task berhubung dengan report yang berfungsi sebagai laporan progres pekerjaan. Selain itu, user juga memiliki relasi satu ke satu dengan membership yang mengatur status keanggotaan mereka. Kelas diagram ini menjadi dasar pembuatan struktur database dan API yang digunakan dalam aplikasi Workradar. Teknologi yang digunakan, Workradar dikembangkan menggunakan kombinasi teknologi modern. Yang pertama ada front-end. Kami menggunakan Flutter sehingga aplikasi bisa berjalan di Android maupun iOS dengan tampilan yang konsisten. Yang kedua ada backend. Kami menggunakan Node.js dengan Express dengan menangani API dan manajemen data. Ketiga, database yang digunakan adalah MySQL karena stabil, cepat, dan mudah dikelola. 4. Admin panel berbasis web dikembangkan dengan framework React. Sementara desain antarmuka dibuat menggunakan Figma. Semua source kode dikelola di GitHub agar memudahkan kolaborasi antar anggota tim. Kombinasi teknologi ini dipilih karena efisien, stabil, dan sudah banyak digunakan di industri nyata. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh John. Baiklah, saya akan menjelaskan tampilan UI UX. Workradar memiliki tampilan yang sederhana, profesional, dan mudah digunakan. Di halaman login dan register, pengguna dapat masuk atau membuat akun baru dengan cepat. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke dashboard tugas, di mana pengguna dapat menambahkan tugas baru, melihat deadline, dan memantau progres kerja mereka. Ada juga tampilan kalender aktivitas, pengingat otomatis, dan grafik produktivitas yang menampilkan statistik harian dan mingguan. Dan ada juga pengguna VIP, halaman tambahan seperti asisten virtual dan laporan produktivitas lengkap juga tersedia. Semua desain dibuat dengan prinsip clean UI agar mudah digunakan bahkan oleh pengguna baru. Next, arsitektur sistem. Secara arsitektur, sistem Workradar dibangun dengan pola client-server arsitektur. Di sisi front-end, aplikasi mobile berbasis Flutter berfungsi sebagai klien yang mengirim permintaan ke back-end. Back-end yang dibangun menggunakan Node.js memproses permintaan tersebut, berkomunikasi dengan database MySQL, dan mengirimkan respon dalam format JSON. Sementara itu, admin memiliki akses ke dashboard berbasis web yang menggunakan API yang sama. Dengan arsitektur ini, sistem menjadi lebih modular, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Komunikasi data antar komponen dilakukan menggunakan REST API yang efisien dan ringan. Next, fitur-fitur utama. Yang pertama, fitur manajemen tugas dan deadline, di mana pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menandai tugas yang sudah selesai. Yang kedua, fitur kalender aktivitas yang menampilkan semua jadwal dan tugas dalam tampilan kalender yang interaktif. Dengan begitu, pengguna dapat melihat rencana mereka per hari, minggu, maupun sampai berbulan.
Dan juga yang ketiga, fitur notifikasi otomatis yang akan mengingatkan pengguna ketika ada tugas yang mendekati deadline. Yang keempat, laporan progres kerja yang menampilkan hasil kerja pengguna dalam bentuk grafik. Yang terakhir, fitur VIP di mana pengguna premium bisa mengakses asisten virtual dan analisis produktivitas yang lebih mendalam. Semua fitur ini dirancang agar pengguna dapat mengatur waktu secara efektif dan efisien. Next, fitur keamanan, autentikasi, dan role. Setiap pengguna harus melalui proses autentikasi sebelum dapat mengakses sistem. Artinya pengguna wajib login dengan akun masing-masing dan sistem akan memverifikasi identitas mereka. Selain itu, WordRider juga menerapkan sistem otorisasi berbasis peran atau role-based access control. Di dalam database. Setiap pengguna memiliki atribut role yang membedakan apakah mereka seorang admin, pengguna regular, atau juga pengguna VIP. Sistem ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur yang sesuai dengan hak aksesnya. Dengan begitu, keamanan dan privasi data tetap terjaga. Yang terakhir, enkripsi data. WordRider juga menerapkan enkripsi data rahasia untuk menjaga keamanan informasi pengguna. Semua password pengguna disimpan dalam bentuk khas menggunakan algoritma Bcrypt. Ini disebut one-way encryption, di mana data hanya bisa dienkripsi, tetapi tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Selain password, beberapa data penting seperti email dan token autentikasi juga dienkripsi menggunakan AES 256-bit yang merupakan standar keamanan data tingkat tinggi. Thank you, John. Next, interaksi data. Integrasi data yaitu kemampuan sistem untuk menjaga agar data di database tetap asli dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Setiap data penting seperti catat tugas, waktu, dan deskripsi disertai dengan nilai khas unik sebagai tanda tangan digital. Jika ada seseorang yang mengubah data langsung di database tanpa melalui sistem aplikasi, maka nilai khas tersebut tidak akan cocok lagi dengan hasil yang sebelumnya tersimpan. Fitur ini penting karena menjamin bahwa data yang muncul di aplikasi adalah data yang benar-benar valid dan belum pernah diubah secara tidak sah. Next, Depan Passport 2. Depan Passport ini ditunjuk untuk memastikan bahwa pengguna menggunakan paspor yang kuat dan sulit ditebak. Beberapa aturan yang diterapkan antara lain minimal 8 karakter mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol khusus. Tidak boleh sama dengan username atau email pengguna. Ketika pengguna mendaftar, sistem secara otomatis melakukan validasi terhadap paspor tersebut. Jika tidak memenuhi aturan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan kesalahan. Setelah lolos, paspor baru akan langsung diubah menjadi khas deskripsi menggunakan algoritma Bcrypt. Dengan sistem ini, WordRider memastikan bahwa semua data terlindungi dengan baik dan tidak mudah diretas oleh brute force. Next, Incident Response Plan. Rencana penanganan insiden keamanan. Dalam sistem WordRider kami menerapkan prosedur khusus jika terjadi pelanggaran keamanan atau kesalahan sistem. Misalnya, ketika pengguna gagal login sebanyak 3 kali, berturut-turut sistem akan secara otomatis memblokir akun tersebut sementara. Selain itu, setiap aktivitas login dicatat dalam log keamanan lengkap dengan waktu, alamat IP, dan informasi pengguna. Next, backup dan restore. Backup dan restore berfungsi untuk menjaga agar data pengguna tetap aman dan dapat dipulihkan kapanpun jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Dalam demo nanti kita bisa melihat proses backup dilakukan langsung melalui PHP admin. Pertama kita masuk ke database WordRider, lalu klik tab export, pilih mode queue dan tekan go. File hasil backup akan terunduh dalam format SQL yang berisi seluruh struktur dan isi data dari database. Next. Baik, ini adalah video demo dari database kami. Dan next, kesimpulannya, seluruh proses pengembangan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa WordRider berhasil membantu pengguna menjadi lebih terorganisir dan produktif.
Aplikasi ini memberikan solusi digital dalam manajemen waktu, pengingat otomatis, dan pelaporan aktivitas kerja. Kami percaya bahwa Workradar memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut dan digunakan secara luas di masa depan, baik untuk tim kerja. Tantangan dan solusinya selama proses pengembangan proyek ini, tentu saja tim kami menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah integrasi antara backend dan aplikasi mobile. Pada awalnya terjadi beberapa kendala koneksi dan error API ketika server belum stabil. Tantangan kedua adalah inkonsistensi desain antarmuka di antara anggota tim karena pengerjaan dilakukan secara paralel. Tantangan ketiga adalah pengujian data dan debugging, di mana beberapa fitur tidak berjalan sesuai harapan saat diuji di berbagai perangkat. Namun, semua tantangan tersebut dapat diatasi oleh solusi konkret. Pembagian tugas, yang pertama Carlos Dailo Saud Silaban bertanggung jawab pada bagian front-end developer, John Martin Sirait dan Jose Junior Brahmana Girsang berperan sebagai back-end developer, Muhammad Zidan bertugas sebagai quality assurance, Pada Rahman bertugas sebagai analisis rekrutmen. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.